Kemarin hadis sudah selesai Bapak ya. Saya kemarin menjanjikan setelah kita mengetahui bagaimana keutamaan istiqomah ya, siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka dia akan ditulis amalnya tatkala dia tidak sakit, tatkala dia tidak safar. Ini menunjukkan amalan yang sudah istiqomah. Ketika seorang istiqomah bangun malam, kemudian dia jatuh sakit, tidak bisa bangun malam, maka sepanjang dia sakit dihitung sholat malam tanpa berkurang sedikit pun kesempurnaannya. Kalau bapak ibu biasa tahajud 5 rakaat 2 salam 3 witir, maka sepanjang sakit bapak mendapatkan pahala yang sempurna 2 rakaat 3 witir. Kalau bapak biasa 11 rakaat dalam salat malam tiap hari, kemudian jatuh sakit atau dalam keadaan safar, maka sakitnya bapak dan safarnya bapak itu dihitung bapak ibu sholat sunnah atau sholat malam 11 rakaat sempurna. Nah ini tentu menunjukkan bagaimana keutamaan istiqomah ya, karenanya istiqomah ada pada dua, istiqomah dalam amaliyah, istiqomah dalam akidah ya. Dalam akidah sudah kita jelaskan istiqomah di atas tauhid, ini disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengucapkan bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, istiqamah dia di atas tauhid, di atas la ilaha illallah dalam kondisi apapun, dia tidak pindah Tuhan, dia hanya menyembah hanya kepada Allah, kemudian akan turun kepadanya malaikat-malaikat dan mengatakan agar engkau tidak usah takut, agar engkau tidak usah sedih, bergembiralah kau dengan surga Allah yang Allah janjikan kepada kalian, wahai hamba-hamba Allah yang istiqomah. Ini istiqomah di atas akidah. Ada istiqomah di atas amaliyah, sudah kita bahas kemarin. Nah, untuk bisa beristiqomah itu tentu perkara yang luar biasa beratnya. Kenapa? Karena istiqomah terus menerus itu berat, karena kita mengalami bagaimana kondisi iman kita ya, kadang naik, kadang lemah. Maka istiqomah di atas amal itu hal yang kadang mengalami naik turun. Oleh karenanya untuk bisa istiqomah itu membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan, harus mengetahui apa penghalang-penghalangnya, apa musuh-musuhnya agar kita bisa istiqomah. Terus adalah seorang muslim mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadikan seorang keluar dari istiqomah setelah kita mengetahui. Ada dua faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ada faktor yang muncul dari diri kita sendiri, dari dalam. Musuh pertama, musuh dari dalam, seperti adalah hawa nafsu. Ini dari diri kita sendiri. Maka musuh yang pertama, penghalang pertama adalah hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang menjadikan seorang keluar dari istiqomah. Ketika sudah mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan melemah istiqomahnya. Makanya hawa nafsu ini adalah dilawan. Bagaimana agar seorang tidak menjadikan hawa nafsu yang diperturutkan sehingga menjauhkan dia dari istiqomah. Allah berfirman dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilmin. Tidaklah kau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah, ya, Allah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang diperturutkan, maka Allah menyesatkan mereka dalam keadaan dia berilmu. Jadi dia sesat, dia menyimpang bukan karena jahil, ya, dia terjatuh ke dalam dosa bukan karena kejahilan, tapi dia terjatuh ke dalam dosa dan penyimpangan karena ikuti hawa nafsu. Terjatuhnya manusia dalam dosa ada dua: terjatuh dosa karena kejahilan, tidak tahu; yang kedua, terjatuh dosa karena mengikuti hawa nafsu. Ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ini, mereka terjatuh ke dalam penyimpangan, dosa dan lainnya bukan karena nggak tahu, tapi mereka mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua, orang terjatuh ke dalam dosa atau sesat karena tidak tahu, karena kejahilan. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman, innama taubatun 'ala Allah ya lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya tobat itu teruntuk Allah bagi orang-orang yang beramal kejelekan bijahalah, karena sebab kejahilan. Terjatuhlah seorang dalam dosa dan maksiat karena dia jahil. Dia tidak ngerti bahwa apa yang telah diperbuat itu dosa, bahkan dosa besar, bahkan mengeluarkan dari Islam, dia nggak tahu karena kejahilan. Nah, ini semua bahaya. Bahaya pertama, bahaya kejahilan. Jangan sampai kita jahil dalam ilmu agama. Ini akan mengantarkan kita dan menyeret kepada dosa dan kemaksiatan, dan bahkan kepada kesesatan. Yang kedua, ikuti hawa nafsu. Kalau orang ikuti hawa nafsu, dia ngerti ilmunya, dia ngerti itu larangan,
tapi hawa nafsu diperturutkan, terjatuhlah hamba ini dalam dosa dan maksiat karena mengikuti hawa nafsu. Maka kata Allah, dia sesat di atas ilmu, dia sesat dalam kondisi dia ngerti. Ini hawa nafsu. Nah, untuk mengalahkannya, tentu kita tidak diperintahkan untuk membuang, karena nggak mungkin bisa dibuang hawa nafsu itu, sebab ada hikmah dan ada kepentingannya. Namun hanya kita diperintahkan untuk mengekang saja, jangan diikuti ketika menyeret kepada hal yang tidak baik. Itu saja. Perintahkan kita hanya untuk apa? Menekannya saja. Nah, untuk kita bisa mampu dan punya kemampuan untuk bisa menahan syahwat kita dari hal yang tidak baik, maka butuh beberapa cara. Pertama, ya, hendaklah seorang itu menguatkan takut dia kepada Allah, munculkan khasyatullah. Bagaimana agar kita semakin takut kepada Allah? Karena ketika sudah muncul khasyatullah, hawa nafsu akan mudah dikekangnya. Ya. Ketika sudah melemah hawa ketakutan dia kepada Allah, akan mudah mengikuti hawa nafsu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada orang-orang yang takut dengan keagungan Tuhannya, ya. Ada pun orang-orang yang takut dengan keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia mencegah hawa nafsunya. Ya. Ketika sudah muncul khasyatullah di hati kita, kita sudah memiliki rasa takut kepada Allah, hawa nafsu akan mudah dikekang. Tapi ketika lemah khasyatullahnya, hamba akan menguasai dirinya. Nah, ini pertama. Hendaklah dia menguatkan rasa takut dia kepada Allah. Dan untuk memiliki ini pun butuh amaliyah lagi. Bagaimana agar kita bisa takut kepada Allah? Maka jalannya adalah ilmu, ma'rifatullah, pengenalan kita kepada Allah, kepada syariatnya, kepada agama ini. Dengan kita mempelajari agama ini, maka akan muncullah khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Tiada lain di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya dari kalangan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Keilmuanlah yang menjadikan seorang mengenal Allah. Ketika sudah mengenal Allah, dia pasti akan muncul khasyatullah. Ketika sudah muncul khasyatullah, dia akan mampu mengekang hawa nafsunya. Nah, itu pertama ya. Jadi semangat belajar. Yang kedua, menjaga sholat. Sholat dijaga. Ya. Karena orang-orang yang menjaga sholat, ya Allah jamin dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dirimu dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Nah, kapan kita bisa terhalang dari keji dan mungkar? Kata Allah adalah apa? Sholat. Diperindah sholatnya, dipercantik sholatnya, diperbaiki sholatnya. Ketika sholat sudah memperbaiki sholatnya, diperhatikan rukun-rukun sholat, diperhatikan wajib-wajibnya sholat, diperhatikan sunnah-sunnahnya sholat. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Dipelajari itu kaifiyatus shalah, bagaimana sholat secara fisik, gerakan-gerakannya, rukuknya, bagaimana posisi tangan, bagaimana sujudnya, ya. Tangan dulu atau kaki dulu, bagaimana posisi tangan ketika sujud, ketika rukuk, ketika berdiri, semua dipelajari. Ya, kaifiyatus shalah secara zahir. Ya, kemudian diperhatikan bagaimana rukun-rukunnya, tumakninah, ya, dan yang lain-lainnya. Dipelajari dengan baik sehingga tuntas pelajaran sholat dari rukun sampai sunnah. Ngerti semua. Seolah-olah dia mengerti bagaimana mulai berdiri sampai salam, dari takbiratul ihram sampai salam dia ngerti semua. Bagaimana takbirnya, tangannya bagaimana ketika takbirnya, dan semuanya dipelajari dengan baik dan benar. Kemudian dijaga waktu-waktunya, caranya, ya, ia menjaga waktu, tidak ngelor-ngelor waktu, ia berjamaah bersama kaum muslimin, dan yang lain-lain dari bagaimana menjaga sholat. Kalau sudah seperti itu, maka sholat dia pasti akan bisa menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Sementara orang-orang tidak menjaga sholat, disebutkan dalam surah Maryam, fakhalafa minhum khalfun adaa'us shalah wattaba'us shahawat. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan datang di belakang kalian generasi-generasi yang adaa'us shalah. Kata Allah, akan datang di belakang kalian generasi yang menyia-nyiakan salat, terus wattaba'u syahawat, dan mengikuti hawa nafsunya. Ini gandengannya apa?
Kalau sudah menelantarkan sholat, menyia-nyiakan sholat, pasti dia akan bergandengan dengan mengikuti hawa nafsu. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikan dari ayat ini, ketika seorang menjaga sholat, dia akan mampu mengekang hawa nafsunya. Dua cara menjaga hawa nafsu, dua tadi, tingkatkan ilmunya, rajin pengajiannya, dan juga perbaiki sholat kita. Insya Allah hawa nafsu kita akan mudah mengekangnya. Itu faktor yang pertama dari internal. Yang kedua, faktor eksternal dari luar. Ini dari luar, ini yang menjadikan kita keluar istiqomah dari luar. Dari luar adalah apa? Syaitan, jelas ya, dari syaitan dari luar. Tapi syaitan bisa masuk. Ini dari luar bisa masuk. Ya, disebutkan dalam hadis, inna syaitan yajri bani adam majra dam. Syaitan itu bisa masuk ke tubuh manusia, ya, masuk ya, intervensi ya, ke tubuh manusia, majra dam, melalui aliran darah. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya syaitan nggak bisa maksa kita, tapi syaitan itu kata Ibnu Qayyim melalui aliran darah, maknanya syaitan bisa mendeteksi kita, sebagaimana kalau darah kita deteksi itu. Maksudnya dia mampu mendeteksi orang ini lemahnya di mana, maka dia akan main di sisi lemah, sehingga akan gampang kan. Orang ini jangan diuji tentang masalah harta, dia kuat kalau masalah harta, tapi dia lemah dari wanita, misalkan begitu ya, maka syaitan akan merusak dari wanita. Orang ini kalau masalah wanita kuat dia, tapi lemah dari harta, dia akan dirusak dari harta. Pokoknya itu syaitan mampu mendeteksi kita, tapi tidak ada kemampuan sedikit pun untuk maksa kita. Tidak ada, tenang saja, tidak ada. Hanya merayu, mengajak, ya, menggelitik, memberikan apa iming-iming, itu syaitan. Ya, makanya ketika besok di neraka jahanam, ya, iblis ini sudah masuk neraka dengan para pengikutnya. Iblis berceramah di depan para pengikutnya. Ini iblis ya sudah masuk neraka jahanam masih jadi dai, ya, sombongnya luar biasa. Masuk jahanam lu masih bisa ceramah. Saya baca ceramahnya ya, saya hafal insyaallah, cuma lebih senang saya baca saja supaya lebih meyakinkan jamaah bahwa memang iblis kelak akan berceramah di depan pengikutnya. Ada di surah Ibrahim, Bapak Ibu yang saya muliakan, surah nomor 14. Suratnya, ayatnya kalau nggak salah 22 atau 27, coba saya cek dulu. 22 ya, saya baca aja ya. Wa qala syaitanu lan tanqudiyal amr. Berkatalah syaitan ketika Allah telah menyelesaikan seluruh urusan hamba-hamba. Ahli surga sudah masuk surga semua, ahli neraka juga masuk neraka semua. Maka syaitan berceramah. Kata Imam Hasan Al-Basri, syaitan berdiri di mimbar api neraka. Maka syaitan berkata, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Ini kepada para pengikutnya yang jahanam semua. Ya. Dulu ketika di dunia, Allah menjanjikan kepada kalian dan janji Allah hak. Allah membenarkan janji-janjinya. Dulu Allah menjanjikan kepada kalian, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sekarang jelas orang yang beriman dan beramal soleh sudah masuk surga semuanya. Kata iblis ya, wa wa'adtukum fa'ahlaftukum. Aku dulu juga berjanji kepada kalian, namun maaf aku selisihi janjiku kepada kalian. Tambah sakit nggak Pak? Rasanya berket itu ya, bahasa Jawanya berket itu. Aku dulu juga janjikan kepada kalian, cuma aku maaf aku selisih janjiku kepada kalian. Tapi setan punya alasan. Wa ma kana li 'alaikum min sultani illa an da'tukum fastajabtum li wa la talumuni wa lumu anfusakum. Tapi aku dulu ketika di dunia sebenarnya gak ada sultan, gak ada kemampuan dan kekuasaan sedikit pun untuk maksa kalian. Tapi aku hanya menyeru kepada kalian dan kalian ikuti seruanku. Fala talumuni, kau jangan cela aku, walumu anfusakum, cela saja diri kalian. Kenapa mau ikut saya? Bayangkan, kira-kira sakit gak Pak? Ini pengikutnya di jahanam, ya. Mendengar ceramahnya iblis. Bapak-bapak nggak usah ingin dengar ceramahnya, saya wakilkan saja di sini ya. Sebab kalau dengar masuk jahanam dulu. Ya. Nah, ini ceramahnya besok jangan bapak mendengar. Sudah digunakan oleh aplikasi bocoran sama Allah di surah Ibrahim ini.
Jadi tidak usah ingin dengarkan langsung ya. Kalau dengarkan live langsung ya di jahanam Pak. Ya, bagaimana iblis katakan, aku tidak punya kemauan sedikit pun kecuali hanya menyeru kepadamu dan kalian ikuti aku, maka jangan celah aku, celah diri kalian sendiri. Wa ma'ana bimusrikikum wa ma'antum bimusriki. Sekarang kamu gak bisa nolong aku juga gak bisa nolong kamu. Mari kita rasakan azab bersama-sama. Ya. Yang terakhir, ya, lebih mengerikan lagi. Ini kafartu bima asrartumuni min qabl. Sesungguhnya aku telah mengufuri kalian menjadikan aku sebagai sekutu Allah. Aku berkufur, Allah itu enggak ada sekutunya. Aku kufuri kesyirikan kalian menjadikan aku sebagai sekutu Allah. Allah itu enggak ada sekutunya. Ya kan? Kenapa dulu jadikan aku sebagai sembah selain Allah? Aku ingkari semua kesyirikan kalian. Ya, innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Jelas? Dikatakan apa tadi? Setan tidak mampu memaksa, hanya mengajak dan merayu, sehingga walaupun punya kemampuan deteksi kita, tapi setan sama sekali tidak ada kemampuan untuk memaksa kita. Tapi setan punya cara yang sangat bagus untuk apa? Untuk menyesatkan kita dengan rayuan-rayuan dan segala bujuk rayu yang sangat luar biasa. Tapi insya Allah kita yakin setan tidak bisa memaksa kita. Maka kalau kita teguh di atas kebenaran, kita ikuti jalan Allah, kita nggak akan bisa dipaksa oleh setan. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Faktor eksternal dari luar adalah setan. Ini harus kita waspadai. Setan jangan dianggap remeh. Ini musuh bebuyutan kita, dari bapak moyang kita Adam sampai nanti di akhir zaman. Ya, nggak akan damai. Jangan pernah berdamai dengan iblis. Iblis itu nggak bisa diajak damai. Ya, setan itu tidak bisa diajak damai. Maka oleh Allah mengatakan apa? Fattakhidhuhu aduwa. Maka posisikan setan sebagai musuh, jangan menjadikan teman. Sebab nggak bisa damai dengan kita. Maka siapa yang menjadikan setan sebagai teman pasti akan disesatkan oleh setan. Allah mengatakan fattakhidhuhu aduwa. Setan adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Ya. Kemudian setan telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan merusak manusia dengan beberapa macam cara. Ada 4 cara ya. Fa bima awaitani laqadanahum siratal mustaqima thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena telah Kau menghukum aku sebagai makhlukmu yang sesat, maka Aku akan sesatkan manusia semuanya dari jalanmu yang lurus. Aku akan datangi dari depan mereka, dari belakang mereka, kanan mereka dan kiri mereka, dan engkau akan dapati sedikit hambamu yang bersyukur. Ini sangat yakin sekali akan banyak makhluk Allah atau hamba Allah yang ikuti bujuk rayu syaitan. Ya. Yang kedua, di antara faktor eksternal yang menghalangi kita dari istiqomah adalah sohbatu li ahli su', pertemanan dengan orang yang tidak baik. Ini bahaya juga. Kadang-kadang orangnya bagus, tapi ketika teman-temannya tidak istiqomah, kita jadi tidak istiqomah. Karena teman itu berpengaruh pada agama. Makanya Nabi kita mengatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalli. Seseorang itu bersama agama teman dekatnya, maka adalah masing-masing kalian selalu melihat dan memantau siapa yang menjadi teman dekatnya. Teman dekat itu agama kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita akan terseret dengan ketidakbaikan mereka. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak istiqomah, kita pun akan tidak istiqomah bersama mereka. Ya, makanya sama Nabi diwanti, pengaruh besar, ya, teman. Perhatikan ketika ada seorang yang telah membunuh 100 jiwa, ketika dia ingin bertobat, apa kata ulama? Tinggalkan negeri yang jelek, pergilah ke negeri sana bersama orang-orang yang soleh, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Pertama kali ketika tobat apa? Disuruh meninggalkan lingkungan dulu. Ini yang paling utama. Kalau ada orang tobat, mau minum khamar tobat, tapi dia belum meninggalkan teman-teman minum khamarnya, iya, tunggu saja, dia akan kambuh lagi nanti. Aku sudah tobat Ustaz dari minum khamar benar, tapi saya belum bisa meninggalkan teman-teman saya. Tinggalkan, itu yang paling penting, dulu tinggalkan dulu. Kalau ente nggak tinggalkan itu, suatu saat akan kumat lagi nanti. Mungkin seminggu 2 minggu masih kuat. Saya insya Allah nggak terpengaruh Ustaz. Iya, waktu itu ya masih kuat tobatnya mungkin ya. Tapi berjalan waktu tiba-tiba ada masalah, misalkan masalah keluarga yang nggak selesai masalahnya, kepalanya pusing misalnya, ketemu teman lamanya, sudahlah nggak usah banyak mikir, ada 1 botol kita senggol ya. Sudah, nanti tobat lagi kan bisa. Nah, akhirnya terpancing kan bisa dia minum lagi nanti.
Ya, makanya pertama kali ketobat tinggalkan lingkungan dulu. Ini kuncinya. Kalau sudah tinggalkan lingkungan, nanti ganti teman itu akan mendidik dia. Kalau dia sudah pindah teman, orang yang suka ke masjid, temannya orang-orang yang soleh, orang yang suka ilmu, suka ta'lim, terdidiklah dia. Ya, dia akan jadi baik dengan perlahan tapi pasti. Ketika dia meninggalkan teman-teman yang tidak baik. Nah, maka di antara penghalang istiqomah adalah sohbatuhu li ahlus su', pertemanan seorang dengan orang-orang yang tidak baik. Ini sangat berpengaruh pada keistiqomahan seorang hamba. Ya, makanya kata para ulama, sul khuluq yakfi. Akhlak yang tidak baik itu nular. Ya. Akhlak yang tidak baik itu nular. Iya. Kita sering mengajak anak-anak kita tidak pernah diajari di rumah hal yang tidak baik, tiba-tiba pulang-pulang bisa misu-misu, ya. Bisa bilang, "Loh, ya kok bisa ngomong gitu di mana ya?" Nggak tahu, orang tuanya nggak pernah ngajari, tiba-tiba anak kita pintar bahasa Arab. Ya, tiba-tiba nama binatang disebut semua. Dari mana? Ternyata dari lingkungan-lingkungan yang kampungnya nggak baik. Ya, dekat preman-preman, nongkrong-nongkrong, namanya preman, udah katanya, anak kita langsung mendengar, terekam ya. Iya. Ya, itu di mana-mana kita dapat ya. Ya, maka lingkungan itu hal yang sangat utama. Pertemanan itu dalam agama itu diperhitungkan. Ya, al-ma'u ala dini qalili fala yanzuru ahadukum man yukhalil. Ya. Seorang itu bersama agama teman dekatnya, maka adalah kalian selalu melihat siapa yang menjadi teman dekat saya. Beda kalau bermuamalah, Pak ya. Kalau muamalah kepada siapa namanya? Muamalah kepada tetangga, muamalah yang baik kepada teman yang lainnya, muamalah biasa, muamalah dalam jual beli, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat. Itu muamalah kepada siapapun kita diperintahkan baik. Ya, Allah mengatakan wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kepada semua manusia tanpa kecuali ucapan yang baik. Rasulullah mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulah seluruh manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, wa ahsin ila jarika takun mu'minan, berbuat baiklah kepada tetanggamu semuanya tanpa kecuali kau akan jadi orang mukmin yang sejati. Ini muamalah kita muamalah kepada siapapun. Tapi kalau mengambil teman, ini kita nggak boleh sembarangan. Teman itu bermanfaat dari kita pada 3 alam. Pertama, bermanfaat kepada kita di dunia. Orang yang soleh, teman yang akan mengajak kita kepada kebaikan, akan menegur kita ketika kita keliru, akan mengingatkan kita ketika kita lalai. Itu teman yang baik. Manfaatnya di dunia, ya. Di alam barzakh, ketika sudah mati, bagaimana fungsi teman kita? Dia akan mengiringi jenazah kita, dia akan lewatkan kita, dia akan doakan kita. Di alam barzakh, ya. Kan kita disunahkan untuk apa? Salatkan ya. Doa Allahumma firlaha warhamhu, Allahumma firlaha warhamhu sampai akhir doa. Ya. Kemudian kita diangkat ke kuburan, sampai di kuburan berdoa lagi ya. Rasulullah ketika mengubur sahabat yang meninggal, setelah selesai penguburan Rasulullah mengatakan istaghfiru li akhikum wa tasbita fa innahu al-an yus'al. Wahai para sahabat-sahabatku, mintakanlah ampunan kepada saudaramu ini, kekuatan ampunan kepada Allah dari dosa-dosanya dan kekuatan lisan, karena sekarang dia akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, akan membawa kebaikan doa-doa orang yang soleh. Bahkan sebutkan dalam hadis, apabila ada seorang muslim meninggal dunia kemudian disolatkan 100 orang yang soleh, dipastikan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mukmin yang meninggal dunia, dipersaksikan orang itu baik oleh 3 orang ini itu orang yang baik ya. Orang ini orang soleh, orang punya ilmu, mengatakan fulan baik, yang baik, fulan baik, yang kecil, fulan baik, maka kebaikan harus diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah mengatakan antum syuhada'ullah fil ard, kalian wahai orang-orang yang soleh menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan dia baik, maka memang dia orang yang baik, diterima persaksian 3 orang soleh di Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermanfaat di alam apa? Barzakh. Sekarang sampai di akhirat. Di akhirat masih bermanfaat, Pak. Ya. Karena disebutkan dalam suatu riwayat, ketika ahli surga sudah masuk surga, orang-orang yang baik, ternyata sampai di surga mereka tidak langsung menikmati bidadari. Ya. Tidak langsung menikmati makanan dan buah-buahan. Ternyata masuk surga langsung dicari teman-temannya. Mana teman saya? Dicari. Ternyata nggak ketemu. Nggak ketemu temannya. Kemudian dia berkata, ya Allah, aina ihwanuna alladhina yusalluna fi ma'ana wa yasumuna ma'ana limadha alqatahu fin nar. Ya Allah, mana temanku dulu yang dulu sholat bersamaku, yang dulu puasa bersamaku, mungkin yang dulu taklim bersamaku, kenapa engkau lemparkan dia ke neraka? Masih dimintakan syafaat ya. Kemudian kata Allah, idhabu ila nar, pergilah kamu ke neraka.
masih bermanfaat teman-teman yang saleh. Coba, apakah rugi kalau kita tidak mengambil teman-teman yang baik? Nah, maka rugi di tiga alam, ya, di dunia, di alam barzah, dan di alam akhirat. Kalau teman-teman kita jelek, kita mati, adakah yang menyewarkan? Oh, mereka tadi nggak sholat, ya. Adakah mereka mendoakan? Doa aja nggak bisa, doa untuk dia aja nggak pernah, apalagi doakan orang lain. Paling dulu selamat jalan bro, gitu ya. Apa itu selamat jalan bro? Kita aja. Kalau orang saleh disolatkan, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afu wakrim nuzulahu wasimatu qalam waksilu bil ma'i wasalji wal barad. Doa-doa yang masya Allah luar biasa, ya, pahala. Dan doa itu kalau orang-orang soleh mendoakan semua, masya Allah, ya. Maka itu hati-hati dalam pertemanan, kita harus selektif. Tapi dalam bermuamalah tadi, dalam bertetangga, maka kita diperintahkan oleh syariat tetap berbuat baik kepada siapapun, ya. Jadi jangan dibedakan, ya, jangan dipukul rata. Nanti setelah itu pulang sama tetangganya yang dilihat tidak sholat, langsung tidak mau tegur sapa. Ini salah. Tadi saya mengatakan gitu, ya, tapi mengambil teman akrab. Kalau muamalah tadi sudah saya jelaskan, kepada siapapun kita berbuat baik, kepada tetangga kita berbuat baik. Justru itu menjadi dakwah bagi kita, Pak, ya. Kalau kita baik, orang akan menjadi sholat. Bapak itu rajin pengajian, masya Allah, halnya baik sekali. Saya itu tidak sholat, tapi Bapak itu sama saya kok mau negur, ya, mau tegur sapa dengan saya, karena juga sedekah kepada saya. Siapa tahu hatinya menjadi lembut, ya, dengan akhlak kita yang baik, dengan tetangga kita akhlak yang baik, bermuamalah dengan muamalah yang baik. Itu dakwah bagi kita, supaya mereka ngerti orang Islam itu orang yang baik-baik, orang yang ngaji itu orang yang baik-baik, ya. Mungkin mereka takut dengan penampilan kita, tapi setelah kita tahu akhlaknya, ternyata tidak sebagaimana penampilannya, sih ngeri, jenggotnya panjang, ya, kepalanya tengkrang, jubah-jubahan terus, yang perempuan pakai hitam-hitam, tapi ternyata akhlaknya masya Allah, sama tetangga ramah, suka memberi, masya Allah, ya. Bikin seperti itu, Pak, ya. Kita ini penampilan sudah nggak disukai orang, tambah akhlak kita, ya, keras, kasar, ya, orang lari nanti dari kita, ya. Islam dakwah itu bukan seperti itu, ya. Ketika Rasulullah mengutus dua duta besarnya, dua dai-nya ke negeri Yaman, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal, sebelum keduanya berangkat sebagai dai, Nabi katakan apa? Yassira wa la tu'assira, bassira wa la tunfira. Beri kemudahan, jangan bikin sulit. Beri kabar-kabar gembira, jangan bikin mereka lari dari agamanya. Jadi jangan sampai kita mendakwahi manusia, justru manusia lari dari agama karena kita salah dalam menyampaikan dakwah. Pesan Nabi apa? Yassir, beri kemudahan. Orang yang mau tobat, berikan jalan-jalan tobat dengan mudah. Jangan dipersulit, jangan ditakut-takuti, ya. Kemudian beri kabar-kabar gembira dengan ampunan Allah, ya. Dan jangan bikin mereka lari dari agama. Itu pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika keduanya mau diutus ke Yaman sebagai seorang dai. Ini mestinya dai Ahlussunnah itu seperti itu, ya. Bagaimana agar orang mendengar dakwah itu hatinya sejuk, senang mendengar ceramah-ceramahnya dai-dai yang baik, karena memberikan jalan pencerahan kepada manusia yang bergumul dosa, diingatkan dengan tobat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang mendengar menjadi tertarik ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita dakwah tapi orang semakin lari. Terus kemudian nyalahkan umat. Mereka memang orang-orang sudah mati hatinya, nyalahkan orang lain. Padahal dia cara dakwahnya nggak jelas, ya. Dia dakwahnya kacau, keras, kasar. Tapi ketika umat pada lari yang disalahkan, mereka itu memang orang-orang sudah mati hatinya, sulit dapat hidayah. Na'udzubillah. Siapa yang kasih hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu, ya, sabar saja, ya. Jangan baru dakwah sebulan inginnya pengikutnya banyak, gitu. Udah sebulan nggak ada perkembangan, orang-orang sini memang nggak ada, sudah rusak semuanya, mending saya tinggalkan saja, ya Allah. Baru berapa bulan? 1 bulan. Saya dakwah di kampung saya itu 16 tahun, ya, mulai dari 9 orang yang ngaji sekarang 130. Berapa? 16 tahun, ya, sejak tahun 2000. Saya tahun 2000, sebelum tahun 2000 saya sudah ngajar, tapi itu yang ngaji cuma 9, 10 ya. Terus tahun 2000 pergi ke Ambon, pulang dari Ambon saya pondok ke Makassar, pulang dari pondok saya dakwah lagi, ya mulai pelan-pelan, mulai dapat ilmu dari pondok lah. Dulu mungkin masih keras, ya, dakwah, setelah dapat ilmu mulai berubah cara dakwah saya ubah dengan cara sekarang alhamdulillah. Dakwah di kampung saya itu kalau pengajian seminggu 2 minggu sekali, itu yang datang orang-orang umum, Pak, itu sampai 130
140 orang-orang umum semua, masya Allah ya, bisa, bukan karena pandainya saya, bukan, tapi memang begitulah dakwah itu butuh waktu yang panjang ya. Kalau hanya seminggu 2 minggu ingin dapat pengikut yang banyak, itu namanya sulapan ya. Tahu sulapan Pak? Tidak gendam ya, memang harus sunatullah begitu ya. Nah, jelas ya situ. Jadi jangan sampai seorang muslim salah dalam mengambil pertemanan. Dan tadi sudah saya jelaskan, bedakan antara teman dekat dan muamalah. Selesai sudah kesimpulan dari pembahasan kemarin. Masuk pada hadis ke selanjutnya ya. 31 berarti. Hadis ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku ghairu dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum, muttafaqun alaihi. Jadi Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan asri'u bil janazah, segerakanlah dalam pengurusan jenazah, disuruh menyegerakannya. Karena apabila jenazah itu orang yang saleh ya, dan orang yang baik, maka kau akan segera mempercepat kebaikan dia di alam kuburnya. Sebab orang kalau baik itu ketika meninggal langsung rawdatun min riyadil jannah, kata Nabi. Orang yang soleh tatkala meninggal, maka kuburan mereka seperti kebun di antara kebun-kebun jannah. Sehingga kalau orang yang mati itu orang yang soleh, dengan kau segerakan penguburannya, kau segerakan pemandiannya, pengafaninya, kemudian segera dikubur, maka jenengan telah mempercepat saudara jenengan mendapatkan kebaikan di alam barzahnya. Itu kalau jenazahnya orang soleh ya. Apabila jenazahnya syar, orang yang tidak soleh ya, dikenal sebagai orang yang tidak baik, maka kau akan melepaskan ya beban-beban kejelekan di pundak-pundak kalian. Jangan lama-lama, segera dikubur saja. Orang yang jelek jangan lama-lama. Nah, ini disegerakan dalam penguburannya ya. Itu berlaku pada, saya coba sebutkan ya, dalam pemandian, segera dicucikan ya, segera dimandi, segera dikafani ya. Jadi jangan usah takut mandikan jenazah Pak ya. Kemarin tetangga saya, bukan tetangga saya punya tetangga, punya suami, tapi suaminya nggak pernah pulang ke situ, suaminya orang luar gitu, tiba-tiba mati ya. Karena langsung masuk rumah sakit, nggak tahu COVID atau tidak, pokoknya dibawa stroke ya, terus meninggal gitu. Di situ ya, pas waktu-waktu gencar-gencarnya COVID itu ya, saya di WA lagi waktu itu, dikasih telepon di saya, Mas, jatahmu mandikan ini. Waduh padahal waktu gak ada yang mandikan, saya sengaja terlambat-lambatkan. Siapa yang mungkin takut ya waktu itu seperti itu Pak. Saya pulang, itu si abah keluarganya, ibu kamu memandikan ini. Waduh, Masya Allah, saya sendiri Pak, gak ada yang mandikan. Mana ini yang gak ada yang, teman-teman tetangga saya pergi semua, pura-pura pulang, saya sendiri. Akhirnya ditemani sama adiknya jenazahnya ya, bismillah, kena COVID, beda gimana, mau tak urus, gak tak urus, ini dosa semua ya, fardhu kifayah, saya mandikan ya. Dengan saya tenangkan hati saya ya. Ini gak apa-apa juga ya, gak apa-apa, tapi kita harus segerakan ya pemandian dan pengkafanan, kafani, kemudian segera disolatkan ya. Kemudian segera dikubur. Nah. Kemudian kita katakan bahwa asri'u bi janazah mencakup padanya penyegerakan dalam memandikannya, mengkafaninya, dan memikulnya serta menguburnya. Wa jami'u muta'alliqati ta'jiz, dan seluruh yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Ya, makanya kalau pidato itu jangan terlalu banyak. Pak RT pidato, Pak RW pidato, Pula P2A pidato, rampung ya. Semua mandi juga semua pidato. Nah, ini membuat lama ya, membuat lama. Walihada kanat hadhihi umur min furudil kifayah ya, maka ini termasuk fardu kifayah ya. Fardu kifayah, kalau ada yang menaikkan, yang lainnya menjadi gugur. Dikecualikan dan menyegerakan jenazah itu, jadi boleh kita mengakhirkan kalau mengakhirkan jenazah itu ada masalahnya yang jika yang lebih kuat. Jadi kita boleh menunda pemakamannya kalau kita lihat ada masalah yang lebih kuat. Seperti apa? Ka'ayyamu dabat, ketika orang meninggalnya mendadak.
dikubur. Tunggu sampai 2 jam atau 3 jam supaya tidak terjadi nanti barangkali dia belum mati, masih koma ya, atau orang Jawa bilang mati apa Pak? Mati suri. Tunggu dulu, ini ada masalah, jangan mati kubur oh jangan, tunggu dulu ya, matinya mendadak masalahnya, tiba-tiba jatuh meninggal ya, kan belum tentu meninggal ya, ditunggu dulu ya. Nah, sebab kadang dalam ilmu kedokteran ada denyutnya nggak sudah berdekat nadi tapi dia masih hidup. Dalam ilmu kedokteran ada ilmunya ya, nadinya sudah nggak denyut tapi dia masih hidup. Makanya kalau di rumah sakit ditunggu sampai 2 jam itu untuk memastikan dia benar-benar sudah mati. Ya, maka kalau seperti itu kita dapati orang yang mati mendadak, maka jangan langsung dimandikan dalam dikafani, tunggu kurang lebih 2 jam atau 3 jam untuk memastikan bahwa dia memang sudah betul-betul ya mati. Nah, maka dalam hal itu kita diperbolehkan mengakhirkan di alla yakuna qad asabatu sakta, agar tidak terjadi ya tadi sakta itu mati sebentar, artinya mati suri ya, supaya tidak mendapati hal yang itu. Nah, wa yambagi aidan ta'khiruhu li kasratil jam'ah, atau mana kedua kita tunda pemberangkatan ke penguburan untuk menunggu banyak yang takziah. Sebab ini mungkin ya beritanya namanya dadak ya, mendadak kita kan menyebarkan, walaupun sempat kan orang yang jauh-jauh nggak bisa segera datang ya. Nah ini janganlah dikubur, kita kasih ini orang baik, teman-temannya yang soleh orangnya jauh-jauh, maka kita tunggu dulu sampai teman-temannya sudah datang sehingga nanti nyolatkan bahannya ya. Coba kalau kita segerakan langsung kita mandikan, nanti teman-teman yang soleh-soleh yang datang nggak sempat nyolatkan ya nggak sempat doakan ya, ini maka kita tunggu dalam kondisi seperti itu. Ketika matinya mendadak, kita boleh menunggu sementara waktu agar yang takziah yang menghadiri penguburannya atau pelayatnya semakin banyak ya. Nah, kemudian juga wal-udhur man lahu haqqun alaihi min qaribin wa nawi, atau juga kadang menunggu kerabat dekatnya yang kadang rumahnya jauh ya, jangan sakit-sakit Pak, jangan kaku-kaku ya, seterusnya sudah tapi potnya kubur baik sunain cepat-cepat ya, jangan begitu ya. Kita tadi sudah kita jelaskan, kalau ada masalah yang rajihah kita boleh menunda sebentar penguburan. Kalau ada dia saudaranya belum datang ya, tunggu dulu sampai teman-temannya sudah banyak yang layak dan takziah ya, seperti itu, kemudian baru kita segerakan ya. Kemudian juga di situ fa idza kana hadzal ma'muran bihi fi umuri takziah, maka apabila di dalam penguburan saja orang untuk disegerakan penguburannya ya, famin babi aula al-isra' fi ibra'i dhimmati min duyun wa huquqi alaihi, maka tentu lebih disegerakan pula dalam perkara-perkara pelepasan tanggung jawab. Mungkin bapak itu ibu yang meninggal punya duyun, punya utang atau punya hak-hak saudaranya yang belum ditunaikan, itu segera lebih dicepatkan lagi, segera dicepatkan ya, agar jangan sampai orang itu sudah meninggal masih ada hak-hak yang belum terselesaikan sehingga menjadi gantung nanti di akhirat. Artinya dia tidak bisa masuk surga ya, sampai nanti di akhirat diselesaikan dulu di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mati syahid saja nggak bisa masuk surga kalau masih ada kaitan dengan hak orang lain. Nah ini tentu saja kalau urusan jenazah saja disuruh mempercepat, apalagi yang berkaitan dengan tadi hak orang lain yang masih dia pegang atau juga utang piutang yang masih dia tangguhkan, maka adalah ahli warisnya segera menyelesaikan, atau kalau tidak dia minta tangguh dan dia siap mengembalikan. Nah, ini yang sudah ada akad untuk dikembalikan, maka silakan dikubur, tapi sudah ada yang menanggung itu nggak masalah ya, sudah ada yang menanggung itu tidak masalah. Ini hal yang harus lebih diperhatikan ya. Bahkan dalam sunnah itu mulai dari sakit yang sudah lama menawan, sakit yang enggak diharapkan kesembuhan lagi, itu sudah harus mulai ditunaikan tadi. Ini tadi kita bahas ketika mendadak ya. Tapi kalau tidak mendadak, maka di saat dia sudah sakit parah, maka segera langsung diurusi apa berkaitan dengan hak makhluk ya. Bapak tanya utangnya siapa saja, kemudian tunaikan semua oleh ahli warisnya ya. Itu kalau matinya sakit. Tapi kalau mendadak tadi, maka ada akad dulu bahwa ahli warisnya siap mengembalikan dari tanggung jawab orang yang akan dikubur. Demikian Bapak yang bisa kita kaji karena waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.